Tahukah kamu siapa Laksamana terkuat di One Piece? Bukan Laksamana Akainu atau Jenderal Bijak Sengoku. Akainu hanya bisa menduduki peringkat ketiga. Karena alasan ini, saya telah membuat daftar peringkat kekuatan 8 Laksamana. Kedelapan, Ryokugyu dengan nama Sandy Green Bull di Angkatan Laut adalah salah satu dari 3 Laksamana markas besar Angkatan Laut. Dia adalah pengikut setia Akainu, mengejar keadilan sampai mati dan menyukai semangat ketekunan Akainu. Dia juga kejam dalam berurusan dengan bajak laut, tetapi terkadang dia akan bertindak sendiri untuk mengejar keadilan terlepas dari perintah Akainu. Prototype Green Bull adalah protagonis. Tato di tubuhnya, Death River Heart, berasal dari drama Shinagawa Heart di Rakugo, dan dia mati bersama yang lain, yang disebut Heart. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pengguna buah Morimori. Hutan merupakan sumber kehidupan yang dapat berdiri berdampingan dengan laut, jadi hutan merupakan alam itu sendiri. Oleh karena itu, dimanapun Green Bull lewat, akan terbentuk sabuk hijau bunga, tanaman, dan pepohonan. Berdasarkan karakteristik tanaman, ia dapat berfotosintesis dan ia tidak akan merasa lapar meskipun tidak makan. Ia juga dapat menggunakan kekuatan buah untuk menciptakan berbagai tanaman dan mengendalikan pertumbuhan tanaman sesuka hatinya, mengubahnya menjadi bentuk yang diinginkannya, seperti menumbuhkan bunga di tubuhnya untuk mencapai efek terbang. Tidak hanya itu, Green Bull juga dapat menggunakan tangannya untuk menciptakan sejumlah besar tanaman, berubah menjadi manusia pohon yang besar, memberikan lawan pukulan yang paling mengerikan, dan dapat memanggil tanaman merambat untuk menusuk tubuh musuh dan menyedot semua nutrisi dari tubuh lawan. Setelah pertempuran di negeri Wano, Green Bull pergi ke negeri Wano, meskipun Akainu melarangnya, mengancam akan mengambil kepala Luffy, tetapi dihentikan oleh bajak laut Shanks. Selama pertarungan, ia menggunakan tanaman merambat untuk menusuk Raizo dan menyerap nutrisi dari tubuhnya. Ketika berhadapan dengan King dan Queen yang kuat dari 3 bencana, ia menghancurkan keduanya dengan kekuatan absolut dan menyerap nutrisi dari tubuh mereka. Meskipun keduanya berhadapan terluka parah, kekuatan Green Bull jelas tidak lemah untuk bisa menjadi Laksamana Angkatan Laut, Departemen Kekuatan Tempur tertinggi dari markas besar Angkatan Laut, dan Green Bull juga memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya. Ketika Green Bull menyatu dengan tanaman, jika tanaman itu dibakar sampai mati oleh lawan, ia akan beregenerasi melalui tunas baru. Tidak banyak demonstrasi kekuatan tempurnya dalam drama, jadi ia menempati peringkat terendah di antara para Laksamana. Ketujuh, Zephyr, ia adalah Panglima tertinggi Angkatan Laut Neo dan Laksamana markas besar Angkatan Laut, kekuatan tempur tertinggi dari mantan pemerintah dunia. Ia disebut Zephyr Lengan Hitam karena haki persenjataannya yang kuat. Ia lebih percaya pada keadilan Angkatan Laut daripada siapapun, dan ia mengalahkan banyak bajak laut dalam hidupnya, tetapi ia tidak pernah membunuh musuh karena keadilan di dalam hatinya. Bahkan dalam pertempuran yang merenggut nyawanya, ia tetap menjaga keadilan di dalam hatinya dan tidak membunuh musuh. Ia menjadi Laksamana markas besar Angkatan Laut di usia muda dan berada di puncak kejayaannya. Ia disebut sebagai Laksamana markas besar Angkatan Laut yang tidak membunuh. Sebagai Angkatan Laut di era yang sama dengan Garp dan Sengoku, ia telah melatih banyak perwira Angkatan Laut yang hebat, bahkan Akainu, Aokiji, dan Kizaru adalah murid-muridnya. 32 tahun yang lalu, keluarga Zephyr semuanya dibunuh oleh bajak laut, dan ia mulai menyesali dan membenci bajak laut. Dalam operasi berikutnya, kapal pelatihan yang dipimpinnya diserang oleh bajak laut, dan semua murid kesayangannya dibunuh oleh bajak laut, dan lengannya terputus. Kemudian ia mengubah lengan kanannya menjadi penghancur lengan mekanis yang dilengkapi dengan batu laut untuk menghadapi pengguna kemampuan. Namun kemudian, ketika ia mengetahui bahwa bajak laut yang membunuh murid-muridnya menjadi salah satu dari 7 panglima perang laut, Zephyr juga kehilangan kepercayaan pada Angkatan Laut dan dengan tegas menarik diri dari Angkatan Laut, mendirikan Angkatan Laut Neo, dan memburu bajak laut di mana-mana. Dengan tidak adanya kemampuan buah, ia berdiri kokoh di laut dengan warna dominan bersenjata yang kuat yang menunjukkan bahwa kekuatannya sangat kuat. Saat berhadapan dengan Kizaru yang memiliki Gleanfruit, pertarungan antara kedua belah pihak tidak bisa dibedakan dan akhirnya ledakan api menghancurkan pulau itu dan Kizaru melarikan diri. Jika dia diberi buah iblis, saya pikir kekuatannya harus lebih dari itu. Keenam, Issho, nama Sandy Angkatan Laut Fujitora, adalah salah satu Laksamana markas besar Angkatan Laut dengan kekuatan tempur tertinggi. Dia memiliki kepribadian yang lembut dan jujur, rasa keadilan yang sangat kuat, sangat mementingkan keselamatan rakyat, membenci tindakan tidak adil, dan mengejar keadilan. Penampilan dan kepribadian Fujitora didasarkan pada hiasan kepala pendekar pedang buta yang diperankan oleh Katsu Shintaro. Fujitora awalnya adalah seorang master rakyat yang tidak dikenal, seorang paman buta yang suka berjudi, yang buta dan mudah seksual. Ada terlalu banyak orang kotor dan vulgar yang tidak tahan untuk dilihat. Fujitora memilih untuk menutup matanya karena dia tidak ingin melihat kejahatan dunia. Setelah perang di puncak, Fujitora mengikuti wajib militer dunia dan dipromosikan menjadi Laksamana Angkatan Laut dalam waktu 2 tahun. Ia disebut sebagai 3 Laksamana baru bersama dengan Ryokugyu dan Kizaru. Dari sini dapat dilihat bahwa kekuatan Fujitora dapat dikatakan sangat kuat. Ia menduduki jabatan Laksamana Angkatan Laut dalam waktu 2 tahun. Dengan kemampuan buah Zushi yang luar biasa, ia dapat memanipulasi kekuatan dan arah gravitasi sesuka hati dan dapat langsung meningkatkan gravitasi hingga jarak puluhan ribu kilometer
kilometer dari tanah. Dalam pengembangan Fujitora, ia dapat membuat benda melayang tanpa bobot. Selain itu, ia juga dapat membuat gravitasi membentuk tolakan untuk menangkis serangan lawan. Ia juga dapat mengubah arah gravitasi di suatu area dan menjatuhkan semua yang ada di tanah ke langit. Ia bahkan dapat langsung menarik meteorit di luar angkasa, menyebabkan kerusakan besar. Hal yang paling mengerikan adalah Fujitora tidak perlu menghubungi target terlebih dahulu dan dapat memengaruhi semua benda hidup atau mati. Dia bisa menggunakan kemampuan buah itu sesuka hatinya, dan dia bahkan tidak perlu melakukan tindakan apapun, hanya berpikir. Dapat dilihat betapa tidak normalnya perkembangan buah itu. Untungnya Fujitora adalah angkatan laut yang benar-benar tegak. Kalau tidak, aku tidak berani membayangkannya. Seperti apakah jadinya jika Luffy bertemu dengan gabungan Minge dan Kato Tiger setelah 2 tahun berlatih? Kelima, Kuzan yang memiliki nama Sandy Aokiji di Angkatan Laut merupakan salah satu pasukan tempur tertinggi di markas besar Angkatan Laut. Ia dikenal sebagai 3 Laksamana bersama dengan Akainu dan Kizaru, namun kemudian mengundurkan diri dari jabatan Laksamana Angkatan Laut. Aokiji muda, penuh dengan semangat untuk masa depan Angkatan Laut, dan konsep keadilannya adalah keadilan yang membara. Namun pada insiden Ohara 20 tahun lalu, ia melepaskan Nico Robin dan membantunya melarikan diri dari Ohara. Melihat apa yang dilakukan Akainu Sakazuki, ia merasa bingung dengan keadilan yang ditegakkan oleh Angkatan Laut. Kesusahan jangka panjang membuatnya bertekad untuk mendukung keadilan yang malas. Ia percaya bahwa orang-orang dengan posisi yang berbeda akan memiliki pandangan yang berbeda tentang keadilan dan akan berubah seiring dengan posisi mereka. Jadi ia tidak akan mempertanyakan keadilan orang lain. Tetapi jika seseorang mengganggu keadilannya sendiri, ia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Dengan kemampuan buah pembeku alami, ia dapat membekukan apapun yang disentuhnya dan juga dapat mengubah bagian tubuhnya menjadi es untuk menahan serangan fisik atau meningkatkan serangannya sendiri. Dengan kekuatan Aokiji, ia dapat mengendalikan kemampuan untuk membekukan objek dengan tepat dan bahkan membekukannya tanpa menyentuhnya secara langsung. Ia pernah membekukan seluruh tubuh Mingo sebelum ia bersentuhan dengannya, dan ia juga dapat membekukan sebagian permukaan laut agar lebih mudah untuk mengendarai sepeda di atasnya. Di zaman es, ia dapat dengan mudah membekukan seluruh wilayah laut. Ia hanya perlu memasukkan tangannya ke dalam laut untuk membekukan Raja Laut lepas pantai dan seluruh wilayah laut. Selama perang di puncak, ia juga dapat dengan mudah membekukan seluruh wilayah laut. Ini semua mencerminkan kekuatan dan kemampuan Aokiji yang mengerikan dalam menggunakan buah tersebut. Dan Aokiji hampir mencapai titik ekstrim dalam pengembangan buah tersebut. Ketika bersaing dengan Akainu untuk posisi Laksamana Angkatan Laut, ia mengubah separuh Pang Hazard yang awalnya tanpa es dan api menjadi sekelompok gunung es di dunia es dan salju. Terlihat bahwa kekuatan Aokiji sangat kuat dan dia adalah yang teratas di antara para Laksamana. Setelah gagal bersaing untuk posisi Laksamana, dia mengundurkan diri dari posisi Laksamana Angkatan Laut, bergabung dengan bajak laut Kurohige dan menjadi kapten kapal nomor 10. Kuzan yang meninggalkan Angkatan Laut telah kehilangan kemalasan dan kebingungannya di matanya. Bahkan di bajak laut Kurohige yang terkenal kejam, dia masih mencintai orang-orang dan melindungi mereka di saat-saat krisis. Kuzan memiliki kemampuan buah yang paling dingin, tetapi memiliki hati yang paling hangat. Keempat, ada Borsalino dengan nama Sandy Kizaru di Angkatan Laut, adalah salah satu Laksamana markas besar Angkatan Laut dengan kekuatan tempur tertinggi. Kepribadiannya sulit untuk diketahui. Dia menjunjung tinggi konsep keadilan yang ambigu dan percaya bahwa kejahatan bajak laut tidak dapat dihapuskan. Dia suka menggoda lawan-lawannya dalam pertempuran. Dia sering menunjukkan kelemahan di hadapan sebagian besar musuh. Sulit untuk membayangkan bahwa dia adalah salah satu dari 3 Laksamana terkuat di Angkatan Laut, dan penampilannya dalam perang sangat buruk sehingga banyak orang berpikir bahwa kekuatannya sangat buruk. Jika Anda benar-benar berpikir demikian, Anda salah karena kekuatannya sangat lemah. Jika kalian benar-benar berpikir demikian, maka kalian salah. Kemampuan bertarungnya jelas tidak lemah. Sebagai buah pika-pika tipologia, ia dapat mengubah bagian tubuhnya menjadi cahaya, kebal terhadap sebagian besar serangan. Dan pada saat yang sama, ia dapat memiliki kecepatan cahaya, dapat menyerang dan bergerak dengan kecepatan cahaya, dapat menggunakan kecepatan cahaya untuk membuat pukulan berat, dan daya rusaknya cukup kuat untuk menendang gedung-gedung besar. Ia menggunakan kekuatannya untuk memberitahu kalian apa itu kecepatan. Di Kepulauan Sabaudi, itu mengerikan dengan setiap gerakan dan supernova dengan setiap tendangan, dan tidak ada ambiguitas dalam pertarungan. Tidak hanya itu, ia juga memiliki ilmu pedang yang kuat, keterampilan menendang, dan kemampuan menembak. Ketika ia baru saja bergabung dengan Angkatan Laut, ia sudah sangat kuat dan disebut monster. Hal yang paling menakutkan tentangnya adalah bahwa tidak peduli siapa yang ia hadapi, ia terlihat acuh tak acuh. Seolah-olah ia memiliki kepercayaan diri yang besar. Bahkan jika orang itu adalah seorang marshal, ia terlihat ceroboh. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jika Anda bisa menjadi Laksamana Angkatan Laut, Anda bukanlah lampu hemat bahan bakar. Mengenai kekuatannya, netizen memberikan penilaian yang paling relevan, bahwa gajinya sudah ada, dan keempat kaisar tidak berguna. Ketiga, Sakazuki. Nama sandi Angkatan Laut Akainu pernah menjadi salah satu dari 3 Laksamana terkuat di markas besar Angkatan Laut. Setelah pertempuran Marineford, ia dipromosikan menjadi Laksamana markas besar Angkatan Laut. Akainu mengejar keadilan sepenuhnya, memiliki karakter yang lurus, cara yang kejam, tidak kenal ampun, dan tidak pernah membiarkan keberadaan jejak kejahatan. Untuk menyelesaikan tugasnya, ia dapat dengan ceroboh memperlakukan rekan-rekannya dan orang-orang biasa sebagai target pemusnahan. Akainu sangat memperhatikan untuk menjaga martabat Angkatan
Angkatan Laut dan merupakan prajurit berdarah besi. Sakazuki lahir di Laut Utara dan disebut monster ketika ia pertama kali bergabung dengan Angkatan Laut. Setelah memiliki buah magma alami, kemampuannya telah meningkat pesat. Ia dapat mengubah tubuhnya menjadi elemen dan mengubahnya menjadi lava yang mendidih. Serangan biasa tidak efektif terhadapnya, dan suhu tinggi yang dihasilkannya dapat dengan mudah melelehkan strata, dan ia dapat menggunakan tinjunya untuk menghasilkan sejumlah besar tinju lava besar dalam bentuk lava dan meluncurkannya ke udara. Kemudian tinju lava seperti meteor akan terus jatuh dari langit, mengubah bumi menjadi lautan api lava. Di bawah pelatihan keras, Akainu tidak hanya lebih jauh menguasai sumber kemampuan buah magma untuk menciptakan kekuatan letusan gunung berapi. Selama pertempuran Marineford, ia menginjak pedang Whitebeard dengan satu kaki dan bertarung dengan sengit dengan Whitebeard. Kedua belah pihak berada dalam hasil imbang. Kemudian ketika Whitebeard berkedut dan tidak dapat bertarung, ia mengambil kesempatan untuk melukai Whitebeard dengan parah. Setelah pertempuran Marineford, ia bersaing dengan Aokiji untuk posisi Laksamana, mengubah setengah dari Punk Hazard yang awalnya tanpa es dan api menjadi gunung berapi yang menyala-nyala. Pada akhirnya, ia menang dan menjadi Laksamana Angkatan Laut yang baru. Mengenai perilakunya, netizen juga berkomentar bahwa ia memiliki buah iblis terpanas, namun perilakunya paling dingin. Kedua Sengoku, yang juga dikenal sebagai Sengoku Sang Buddha, awalnya adalah seorang Laksamana Angkatan Laut dan kemudian menjadi Laksamana Markas Besar Angkatan Laut. Setelah perang di puncak, ia mengundurkan diri dari jabatan Laksamana dan menjadi wakil Laksamana Markas Besar Angkatan Laut saat ini. Ia melaksanakan keadilan dominasi raja di dunia. Sejak muda, ia sangat yakin bahwa perintah pemerintah harus diselesaikan dengan andal dan naik ke posisinya saat ini. Bagi mereka yang meragukan pemerintah, bahkan rekan-rekannya, mereka akan menjadi sasaran serangan. Ia dikenal sebagai Jenderal Bijak Sengoku di era bajak laut besar. Ia telah menjadi saingan lama para bajak laut besar seperti Shirohige dan Shiki selama bertahun-tahun. Sengoku tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, tetapi juga sangat pandai dalam strategi. Identitasnya sebagai Jenderal Bijak dapat membuat banyak bajak laut ketakutan. Tidak hanya itu, ia juga memiliki 3 warna dominasi. Di antaranya emas, putih, dan biru adalah dominasi orang pilihan, yang hanya dimiliki satu orang di antara jutaan orang. Ia juga ahli dalam penggunaan domineering, bahkan Fujitora yang menggunakan domineering sebagai matanya sangat mengaguminya. Pada saat yang sama, ia juga merupakan pengguna Human Fruit Model Daibutsu atau berjenis Buddha. Dengan berkah kemampuan buah tersebut, kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Setelah memakan buah tersebut, Sengoku dapat berubah menjadi patung Buddha emas yang sangat besar, yang dapat memancarkan gelombang kejut yang kuat. Selama perang di puncak, ia hampir memusnahkan bajak laut Kurohige hanya dengan satu pukulan dalam bentuk Buddha besar. Hal ini membuat Kurohige tercengang dan berkata dengan kaget, "Kau tidak melakukan ini ketika kau mengalahkan Luffy sebelumnya." Namun ini bukanlah hal yang paling kuat dari buah tersebut. Hal yang paling kuat dari buah ini adalah bahwa pemakannya akan mendapatkan kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat seperti Buddha. Sengoku yang sudah memiliki kualifikasi sebagai raja bisa dikatakan lebih kuat lagi setelah mendapatkan wujud Buddha dari buah iblis Hito-Hitonomi dan benar-benar menjadi orang pamungkas yang hampir tak tertandingi. Pertama, Steelbone Kong. Dia adalah mantan Marshal Markas Besar Angkatan Laut dan panglima tertinggi saat ini dari seluruh pemerintah dunia. Anda tahu, Marshal dipromosikan dari Laksamana dan Kong tidak terkecuali, tetapi dalam drama dia muncul di level Marshal. Dia adalah pria misterius dalam drama. Dia dapat mengambil posisi Laksamana Agung dan bertanggung jawab atas CP Angkatan Laut, 7 panglima perang laut, Ksatria Dewa, dan organisasi pemerintah dunia lainnya. Saya pikir kemampuannya jelas tidak rendah. Lagi pula, di dunia One Piece, jabatan itu juga mewakili kekuatan seseorang sampai batas tertentu. Anda tahu, Buddha, Sengoku, dan pahlawan Angkatan Laut Garp sama-sama dibesarkan olehnya, yang menunjukkan bahwa kekuatannya tidak boleh diremehkan. Di era bajak laut hebat dengan banyak tuan, ia mampu menduduki jabatan Laksamana Angkatan Laut dan kekuatannya sudah pasti kuat.